Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Wila Rahmawati, NPM 20010700011, Prodi Tadris IPSA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro Lampung. Mata kuliah pokok IPS guna memenuhi tugas UTS TIK. Kenapa sih IPS lebih banyak diminati? Yang pertama, melatih kemampuan komunikasi. Yang kedua, prospek kerja di bidang sosial. Ketiga, banyak pilihan jurusan di universitas. Keempat, tidak banyak materi hitungan. Kelima, pelajaran yang menyenangkan. Keenam, lebih paham isu-isu terkini. Ketujuh, banyak kegiatan praktek sosial. Delapan, melatih kepekaan terhadap lingkungan sosial. Pengertian IPS. Apa sih pengertian IPS? Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogik atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Definisi tersebut berlaku untuk pendidikan dasar dan menengah. IPS yang juga dikenal dengan nama Social Studies adalah kajian mengenai manusia dengan segala aspeknya dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Macam-macam mata kuliah atau pokok dari IPS. Yang pertama, sosiologi, kedua, sejarah, ketiga, geografi, keempat, ekonomi, kelima, akuntansi, keenam, antropologi. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Ruang lingkup sosiologi merupakan objek kajian yang dipelajari dalam sosiologi. Beberapa aspek masyarakat yang masuk dalam ruang lingkup sosiologi meliputi interaksi antara individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan karakteristik kelompok sosial yang beragam. Sejarah. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Yang ketiga, geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Pusat kajian geografi adalah hubungan manusia dan lingkungannya secara umum. Geografi terbagi menjadi dua cabang keilmuan, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. 4. Ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Yang kelima, akuntansi. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas, pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, non-profit, dan lembaga pemerintah. Yang keenam, antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti wacana, bernalar, berakal, atau disebut ilmu secara antimologis. Antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Menurut Kamus Oxford, antropologi adalah studi tentang masyarakat dan budaya manusia dan perkembangannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.